3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masuk semua ya? Iya. Barisan yang paling rapi boleh masuk dulu. Dimulai dari ketuanya dulu, silahkan masuk. Kelompoknya Mbak Miftah, silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Coba bisa cek dulu ya. Kelihatannya hari ini masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi anak-anak bisa masuk dan mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi pagi siapa yang berangkatnya paling pagi? Jaya. Ya. Doa hari ini dipimpin oleh Mas Jaya ya. Mengapa? Sebagai penghormatan karena Mas Jaya sudah disiplin berangkatnya paling pagi. Jadi untuk kalian yang berangkatnya masih siap, bisa diharapkan bisa mencontoh Mas Jaya berangkat lebih pagi ya. Dijaga kedisiplinannya. Silakan Mas Jaya dipimpin doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Bismillah. Dan sesudah kita memulai kegiatan, kita harus berdoa agar setiap kegiatan yang kita lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran serta kita mendapatkan apa? Berkahnya ya. Ya. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, dalam lagu Garuda Pancasila tersebut memuat nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai panduan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, rasa cinta tanah air kalian, Bu Sis punya yel-yel ya. Jadi nanti kalau Bu Sis bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Semangat,
luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Gimana, bisa? Bisa. Boleh kita selamat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa. Satu hari untuk Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak. Betul. Apa lagi? Bertelur. Betul. Apa lagi? Berkembang biak. Terus apa lagi? Bergerak, benar. Bertelur, berkembang biak. Terus apa lagi? Berpindah tempat. Iya. Apa lagi? Menyusui. Ya. Apa lagi? Kalau makhluk hidup ambekan kan? Apa itu namanya? Nah, anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Di video pembelajaran alat gerak pada hewan, kalian dapat menganalisis alat gerak dan fungsinya pada hewan dengan benar. Dengan bimbingan guru, kalian dapat membuat gambar alat gerak pada hewan dengan benar. Dengan kegiatan membaca, kalian dapat menganalisis antara ide pokok dan kalimat penjelas dalam paragraf teks lisan dan tulis dengan benar. Dengan presentasi, kalian dapat menunjukkan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis dengan benar. Kegiatan hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Nah, anak-anak coba diamati. Itu ada hewan apa saja? Sapi, rusa, burung yang kupu-kupu, benar. Apakah hewan-hewan tersebut bisa bergerak, anak-anak? Bisa. Kira-kira gimana ya cara bergeraknya? Iya, ada yang dengan cara berjalan. Melompat. Iya, benar. Kira-kira kalian bisa nggak gambar alat geraknya? Luar biasa ya. Agar kalian lebih memahami. Nah, ini ada. Coba kalian amati, ada alat gerak dari hewan apa saja? Ini tadi ya. Agar kalian lebih memahami tentang alat gerak hewan, kalian harus menyimak video tersebut. Jadi video ini nanti dalam video kalian akan dijelaskan organ-organ gerak hewan beserta fungsinya, serta dalam video ini kalian akan diberitahu bagaimana cara mencari ide pokok dalam paragraf. Disimak ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah
tulang, dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot, dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. 4. Ikan pisces, bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas. Hewan avertebrata tidak punya tulang belakang. 1. Kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tersebut ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah. Yang benar. Iya. Oke, bisa pengen tahu kalau sudah jelas. Kalau kalian nggak bertanya, bisa saja yang bertanya. Dalam video tersebut dijelaskan 2 macam organ gerak pada 2 jenis hewan, yaitu vertebrata dan avertebrata. Kalau hewan vertebrata itu yang bagaimana? Sip, pinter, tahu semuanya, berarti tadi menyimak semua ya? Ya. Kalau avertebrata hewan yang bagaimana? Tidak mempunyai tulang belakang. Ya, pinter. Yang vertebrata contoh hewannya apa saja? Sapi. Kelinci. Apa lagi?
berada di akhir paragraf namanya induktif. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, khusus akan membagi kelompok dulu. Kalian ini kan sudah punya kelompok kan? Ya. Bentuk kelompok masing-masing, tapi belum ada namanya. Sekarang tak kasih nama dulu. Coba Mas Jaya maju. Kelompoknya Mas Jaya kelompok 1 dipajang di mejanya. Mas Fian kelompok 2. Mas Rama, nama kelompoknya kelompok 3. Mas Angga, kelompok 4. Tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Saya bagikan dulu. Kelompok 1 Mas Jaya diambil dulu LKPD-nya, nanti baru Bu Sis jelaskan langkah kerjanya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Action. Nah, anak-anak, tugas LKPD 1 yaitu membuat gambar alat gerak hewan. Ini adalah bentuk LKPD seperti yang sudah kalian terima. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah membuat gambar organ gerak ikan. Kemudian kelompok 2 menggambar organ gerak sikut. Kelompok 3 menggambar organ gerak burung. Yang kelompok 4 menggambar
membantu. Pak kameramen mana, Pak?
bersama biar tugasnya cepat selesai. Saling membantu. Kalau ada kesulitan atau bingung bisa tanya sama Bu Sis. Ini tulisannya apa, Bu? Yang mana? Bonnet. Bonnet. Angus. Ya, soalnya ini pakai bahasa di sini mata, eye. Mata. Terus ini kaki perlu. Ini perlu ini kakinya. Sampai itu pulang ya. Bonnet.
pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ide pokok yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat penjelasnya adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk dengan sendirinya. Ide pokok yang kelima adalah otot disebut alat gerak aktif. Kalimat penjelasnya adalah karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, anak-anak, dari presentasi kelompok 2 menyebutkan bahwa ide pokok dari paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Betul atau salah? Betul. Coba disimak menurut kalian. LKPD-nya disimak. Menurut kalian benar atau salah jawabannya? Benar ya. Kemudian kalimat penjelasnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Untuk dari kelompok 2 kita bahas paragraf 1 saja. Nanti kelompok berikutnya kita bahas yang kelompok paragraf kedua ya. Beri tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 2. Kita beri wow, setuju nggak? Berani maju ya. Kita beri W, kita beri O, kita beri W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan kami dapat tugas menggambar organ gerak ikan. Ya. Ada apa saja Mbak bagian-bagiannya disebutkan? Sirip dan ekor untuk berenang. Ya. Disebutkan tulang-tulangnya apa saja yang sudah kalian gambar. Ditunjukkan ke temannya. Ditunjukkan ke temannya, Mbak. Tulang tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, sirip ekor. Ya. Kemudian alat gerak pada ikan itu apa? Sirip dan ekor. Iya. Fungsinya untuk apa, Mbak? Berenang. Dari presentasi kelompok 1 tentang alat gerak hewan, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 menjawab bahwa alat gerak pada ikan itu sirip dan ekor. Menurut pendapat kalian benar atau salah? Benar. Fungsinya untuk berenang. Benar atau salah? Benar. Dilanjutkan Mbak LKPD yang kedua. Suaranya yang keras ya. Kelompok yang lain menyimak. Jadi nanti kalau ingin bertanya boleh. Mbak Dila, LKPD yang kedua tentang ide pokok, Mbak. Hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu paragraf berapa? Kamu menyebutkan ide pokok paragraf 1 ini apa? Kamu baca? Ya ini loh, sampai baca. Nah, ide pokok paragraf 1 sampai baca. Kalimat penjelasnya dibaca. Ide pokok paragraf 1. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat penjelas, bergerak secara umum.
Ide pokok kedua, hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat penjelas, organ berguna untuk berjalan, berlari, melompat. Sampai paragraf kelima sudah selesai. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak manusia dan hewan ada dua macam. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mampu mempengaruhi. Otot disebut alat gerak aktif, tulang disebut alat gerak pasif karena otot memiliki suatu senyawa kimia. Nah, dari LKPD yang kedua kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan? Coba kelompok 4 ada yang ingin bertanya? Kelompok 3? Dari anak-anak ya, dari kelompok 1 menjelaskan bahwa ide pokok dari paragraf kedua adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Benar atau salah? Benar. Kalimat penjelasnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Betul atau salah? Betul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Tepuk tangan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Una, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan tugas untuk menggambar organ gerak burung, Diperlihatkan. yaitu tengkorak, rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk, tulang dada, tulang kering, jari kaki, telapak kaki, paha, tulang punggung, humerus, radius, sayap, dan tulang sayap. Alat gerak pada burung itu apa, Mbak? Sayap dan kaki yang berfungsi untuk terbang dan berjalan. Untuk LKPD kedua silakan. Untuk LKPD kedua, ide pokok salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Yang keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kelima, otot disebut alat gerak aktif. Kalimat penjelasnya adalah secara umum alat gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi bagian atau seluruh bagian. Yang kedua, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, berenang dan sebagainya. Yang ketiga, alat-alat gerak yang digunakan manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Yang keempat, tanpa adanya alat gerak aktif dan mempengaruhi, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan. Yang kelima, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membantunya dapat bergerak. Nah, anak-anak, dari presentasi kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Coba kelompok 1 silakan bertanya, nggak apa-apa. Nanti biar dijawab sama kelompok 3. Kalau kelompok 3 nanti nggak bisa jawab, dibantu sama Bu Sis.
Beri tugas menggambar kata. Tunjukkan gambarnya. Tengkorak, rongga mata, tulang belikat, ruas tulang belakang, prosestus tulang belakang, tulang baha atas, mata kaki, tulang pangkal baha, tulang ekor, ruas jari, humerus, radius, ulna. Apa nama alat gerak pada kata, Mbak? Kaki, Kaki untuk apa? melompat. Melompat. Dilanjutkan LKPD yang kedua. Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat penjelas secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan hidup. Paragraf 2. Ide pokok gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat penjelas. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga. Ide pokok organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kalimat penjelas. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Paragraf keempat. Ide pokok. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat penjelas. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Paragraf kelima. Ide pokok. Otot disebut alat gerak aktif. Kalimat penjelas. Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Berikut adalah hasil presentasi kelompok 4. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, dari kelompok 3, Mbak Una, silahkan bertanya.
boleh berdiskusi. Beda, kalau LKPD harus diskusi, kalau evaluasi dikerjakan sendiri. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan diawur. Diingat-ingat materi yang sudah kita pelajari bersama tadi ya. Gimana? Sudah selesai semua? Bisa? Iya. Luar biasa kalau muridnya bisa kita semuanya. Apa Mas Jaya bisa minta tolong evaluasinya dikumpulkan? Ayo dikumpulkan. Ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk Mas Jaya. Nah, anak-anak, ya dari kegiatan hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Kita sudah belajar apa saja? Tentang organ-organ Ada hewan, apa lagi? ide pokok. Ide pokok. Kalian terjelas ya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran ini adakah yang belum kalian pahami? Sudah semua. Sudah semua. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar dari ini? Senang, alhamdulillah ya. Karena tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik, bekerja sama dengan baik. Dari keempat kelompok ini ada kelompok yang terbaik. Jadi kelompok terbaik tersebut akan khusus beri hadiah. Jadi untuk memotivasi kalian agar ketika ada tugas lagi semangat dalam mengerjakan. Nah, anak-anak kira-kira bisa menebak ya? Atau bisa menebak atau tidak kira-kira? Bisa. Apakah kelompok 1? Enggak. Kelompok 2? Iya. Kelompok 3? Iya. Kelompok 4? Enggak. Kira-kira kelompok mana ya? Meskipun hanya berupa pulpen dan Bu Sis yakin kalian bisa membeli sendiri, tapi karena ini adalah hasil dari jerih payah kalian ya, jangan dilihat dari harganya, tapi dilihat dari cara kalian mendapatkan ini, yaitu dari hasil kerja keras sendiri tanpa meminta uang orang tua ya. Ini untuk kelompok 2, semoga bermanfaat. Ayo bersama-sama kita beri W, kita beri O, kita beri W. Wow, keren. Silahkan
Solid Kids. Tugasnya ya, hati-hati di jalan. Mas,